Assalamualaikum lur, ketemu lagi di Horok Adventure. Kali ini saya sedang berada di kantor Polres Pasuruan di kabupaten ya. Ini kita mau ada acara jajak pendapat atau rapat bareng dan tukar pendapat bareng dengan Kasat Polres Kabupaten Pasuruan beserta sejumlah perwakilan Onerson di wilayah Pasuruan, baik timur, barat, utara, selatan ya. Ini jadi ada beberapa yang akan hadir di sini lur. Oke, kita akan pantau ya untuk bagaimana hasil dari perundingan hari ini. Oke lur, tetap stay tune di Horok Adventure. Terima kasih. Pasti soalnya yang bicarakan. Coba jangan nggak percaya, lihat di media sosial, di TikTok apa di Instagram, lihat komentarnya. Jangan enak. Nah, tentu kita kan nggak berharap seperti itu. Artinya bagaimana usaha ini tetap lancar, ya kegiatan tetap berjalan, tapi dampak negatif itu bisa diminimalisir. Itu yang kita harapkan. Nah, ini nanti yang coba kami sampaikan ke jenengan, ya ini sebagai pembukaan. Mungkin itu dari saya pembukaan. Monggo silakan nanti dari rekan-rekan pengusaha sol, ya pembiak, barangkali ada yang bisa sampaikan. Kalau menurut saya, sebenarnya saya belum tahu karakteristik masyarakat kita, belum tahu bagaimana kebiasaan masyarakat, budaya masyarakat lokal serta kepala desa. Rujukan kami sepanjang hari ini ketika son kita manggung itu pasti harus mendapatkan rekomendasi dari kepala desa. Jika mengadakan karnaval harus melalui beberapa desa, itu harus tentu mendapatkan rekomendasi dari kepala desa. Otomatis ketika sudah mendapatkan rekomendasi dari kepala desa, berarti kegiatan masyarakat atas swadaya. Rata-rata kami disewa itu dengan swadaya masyarakat. Jadi bukan personal. Rata-rata kami bukan begitu dengan molek sampai urunan. Menurut saya setiap RT ini urunan, jadi 1 tahun itu nabung. Kalau tidak kita turuti, menurut saya ini pun juga menjadi beban moral kan teman-teman so. Saya setiap tahun mengadakan acara Menteri Baru, ada edukasi setiap tahun. Jadi paguyuban unsur pasti itu ada setiap tahunnya itu 60 unsur sistem kita kumpulkan dalam satu lapangan. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi dampaknya, kemudian psikologi masyarakat sekitar dalam kajian usul fikih, apalagi saya seorang saksi, tentu harus mengedepankan nilai-nilai norma yang diperlukan dalam masyarakat sekitar. Makanya sepanjang paguyuban yang saya pimpin, saya lebih mengedepankan edukasi terhadap itu. Ini karena kita hadirkan, ini berarti sudah fix soal apapun yang diperlukan. Saya sampaikan bukan dari hati, saya sampaikan. Ini keluarnya teman-teman. Keluarnya teman-teman. Saya harus memperhatikan. Saya sebelum hadir di sini, saya sudah diskusi ratusan teman-teman sosial. Ini bagian dari perwakilan dari teman-teman sosial. Cara disampaikan itu bukan membantah fatwa. Caranya sampean, biarlah fatwa menjadi fatwa, karena itu adalah ranah untuk kewajiban untuk membimbing moral kita. Kita jangan diperdebatkan dengan fatwa.
Memang tugas para ulama, para kiai menjaga moralitas masyarakat ini adalah tugas mereka. Tugas kami adalah meyakinkan, memberikan keyakinan apa sih aturan yang dibebankan terhadap kita, sehingga kita bukan termasuk seorang pelanggar aturan. Itu yang kita sampaikan kepada Bapak. Kesan-kesan negatif itu adalah buah dari konten kreator dan tidak viral. Negatif yang disorot itu, padahal kami di bawah pelaku usaha sistem luar biasa tekanannya. Saya mohon maaf kalau ada salah dikoreksi teman-teman. Kita sampai mengadakan oposisi sekiranya sound system ini tidak ketika kita ajakan melakukan talk show dan edukasi, mendatangkan pembicara yang cukup punya kapasitas untuk itu. Kemarin itu masih dari kita datangkan dari John pasti itu. Pembicara Petrus, Mas Petrus, dia ahli dalam hal manajemen, dalam hal BLMS. Tak khususi betul-betul pulau bayari semuanya ini. Dan alhamdulillah kita punya kerjasama dengan pemerintah daerah agar pelaku sound ini juga punya hak untuk mendapatkan akses perlindungan dari pemerintah daerah. Makanya adanya seperti ini, mohon maaf, saya apresiasi yang luar biasa. Saya terus pada Polres Pasuruan yang telah memperhatikan kami dunia pelaku usaha sistem untuk ikut merasa peduli dengan kita. Adalah kepala desa biasanya. Kita bagaimana kita tanyakan sama kepala desa sampai menjauh kapasitas kita membawa SAP, kalau istilahnya SAP itu berapa cukupnya Pak? Kita menawarkan 12, apa itu 8 misalnya. Kurang mas, kurang 10 mas. Masyarakat juga orang sih tertarik mas. Seperti itu ya wes, sepanjang memastikan pelaku usaha dunia sound system saya kulo sound system kulo datang daerah ini. Oke, ini Pak Rudi yang punya RDA juga hadir. Nih. Oke, baik. Maturun respon yang disampaikan tadi, yang dengan intensitas suara ini sudah diatur semua di SE. Nah, monggo silakan SE ini dijadikan pedoman. Ya, ketika nanti ada PO yang mengajukan izin ke Polres, tentu akan kami samakan pelaksananya dengan sesuaikan dengan SE Bupati. Karena SE ini belum diganti dan masih berlaku. Ya, belum diganti dan masih berlaku. Terus terkait tadi yang kita sampaikan tadi itu juga sudah diatur dalam SE. Ya, terkait dengan sesi dancer itu kan nggak diperkenankan. Makanya kami memitigasinya dari mana Pak? Memitigasinya dari pengajuan izin. Kalau nggak ngajukan izin, kami tahu dari mana. Tahu-tahu terlaksana. Terus aturannya juga tidak dipatuhi. Itu yang nanti akan menjadi masalah. Ya, jangan dikira dengan adanya masalah-masalah yang ramai di media itu terus kita tidak terkena Pak, sama kita terkena. Saya ambil contoh, ini sebetulnya salah satu contoh yang bisa diikuti ya. Seperti kegiatan yang dicapai.
kegiatan sound yang di Japan itu kemarin sempat kita jadikan apa itu ya, sedikit sebagai pilot project ya. Di Japan itu soundnya berbayar, di Japan itu soundnya berbayar. Sound berbayar itu apa namanya, ada nilai lebihnya. Apa nilai lebihnya? Yang pertama, orang yang melihat itu memang orang yang niat saya pengen lihat sound, dia bayar. Kemudian yang kedua, ada proses screening Pak di luar. Jadi orang yang masuk, aku bawa minuman nggak boleh masuk, aku bawa ini nggak boleh masuk. Jadi ada proses screeningnya. Terus yang ketiga, uang yang diterima oleh EO atau pengusaha sound yang ada kegiatan itu, uang yang diterima itu bisa dimanfaatkan untuk operator kegiatan. Dia menyediakan ambulan, menyediakan toilet, ya, menyediakan pengamanan internal di sini. Salon kecil itu suaranya menggelegar gitu. Yang penting ya sesuai dengan itu. Ya monggo silakan nanti terkait dengan suara ini. Kalau di kegiatan itu yang tahu kita. Nah, dengan kalau mengajukan kegiatan ternyata berbarengan dengan kegiatan yang lain, nah ini kan jadi masalah. Apalagi mengajukan wis mepet pengajuannya yang ketiga kegiatan bersamaan, sing siji son, sing siji pengajian. Terus kita mau gimana di sini? Ya, saya minta jauh-jauh hari sudah diajukan, sehingga kita akan melaporkan, oh gini pengamanannya, oh dari tanggalnya sudah aman, monggo, dari kegiatannya aman, dari masyarakatnya aman, kemudian dari tempatnya aman, misalkan. Ya, kemudian dari pengamanan jumlah masanya dan sebagainya sudah sepakat semuanya selesai, ditutup dengan surat pernyataan, kemudian kita berikan izin kegiatannya. Tapi ya mohon maaf, kalau dengan ngajukannya mepet, ekonya mepet ngajukan, kadang-kadang kita nggak bisa mengeluarkan izin Pak. Mohon maaf, kalau sesuai aturan undang-undang, kalau kita nggak mengeluarkan izin, kita berhak untuk membubarkan. Ya, kalau dibubarkan, oh yo, ngapunten ya, namanya polisi membubarkan itu pasti posisinya sudah sangat rawan, pasti kita bubarkan. Misalnya sama di sini ada pengajian, di sini ada sound, belum ganggu, padahal pengajian sudah terlebih dahulu ada kegiatan itu. Ya, soundnya ngajukannya mepet, menurut soundnya akhirnya kita hentikan, kita bubarkan ya kalau jadi orang Jawa, kalau jahit ya gitu. Kemarin itu kegiatan besar, itu tetap mengacu kepada SD. Apalagi di kami ini kan penjual jasa. Kami sangat sepakat apa yang menjadi salah satu item yang ada di SD itu, apalagi yang terkait dengan rumah kelas, apalagi dengan yang biasa dilakukan terlihat dengan SD. Nah, kemudian yang mungkin perlu menjadi salah satu bahasa kami yang sudah muncul di RU itu yang terbaru itu terkait dengan desibel. Nah, kalau kita mengajukan desibel, kegiatan-kegiatan yang seperti apa ya, hajatan itu saja sudah lebih dari 80 desibel itu kemarin. Mungkin kalau mengajukan itu kayaknya kami susah. Apalagi yang terkait dengan cowok lebih masuk lagi ke ukuran itu, lebih keras lagi itu, lebih dari sound gitu. Karena yang masuk dalam ukuran desibel itu ukuran yang tajam gitu. Nah, apalagi terkait dengan sound ini yang lebih mengandalkan terkait dengan penggemarnya saat itu. Nah, kalau kita akan menjadi ajuan desibel, kayaknya kami tidak akan bisa bergerak dengan desibel. Nah, izin kepada kemudian
1 tahun sebelumnya itu sudah RDP. Nah, paling spesifikan yang mungkin dari pihak aparat dan Polres yang mungkin kita bisa membantu, bisa menyampaikan kepada penyelenggara. Yang tidak lepas dari SE yang sudah dikeluarkan di Kabupaten Pasuruan. Saya sepakat juga bahwa kegiatan-kegiatan kita itu jangan sampai menimbulkan, merugikan, apalagi menghilangkan nyawa, gitu sih. Yang mungkin kegiatan-kegiatan yang kita lalui akan bervariasi, apalagi di Kabupaten Pasuruan. Ada yang dataran rendah, ada yang dataran tinggi. Mungkin yang hal-hal yang sensitif itu yang bagian dari masukan kepada kami untuk bisa menyesuaikan berapa yang harus saya bawa ke sana, termasuk jalannya itu lebarnya berapa, tingginya juga berapa, ekstrimnya jalan itu juga harus menyesuaikan. Kalau jalan tanjak kayak kemarin, kalau dia meskipun jangan ini kan ya supir ya butuh hati-hati, karena waktu posnya itu baru diri. Nah itu juga harus diantisipasi oleh semuanya agar supaya nyawa juga tidak terancam di sana. Kan begitu. Jadi kita juga harus bisa memberikan sesuatu yang sekiranya tidak hanya merugikan banyak orang. Tapi soal gengsi yang di-framing di media sosial seolah-olah ini kan soal makro, soal cara bagaimana dia memasarkan. Nah, ini selaras apa yang disampaikan Pak Bupati kemarin. Konco-konco mau sih Pak saingan kalau Wong itu saya kira seperti itu. Oke, kalau jenis seperti balik dengan nama pasukan, nama kita. Untuk masalah perizinan, skala bagaimana yang harus dipolsek dan skala bagaimana harus dipolsek? Ya. Oke, ini Pak, perizinan itu kami diatur di dalam perkara. Sebetulnya polsek itu juga punya hak untuk mengeluarkan izin, tapi dengan catatan ini Pak, skala kegiatan itu maka akan dinilai oleh polsek. Semuanya izin itu kan melalui polsek. Nanti polsek yang akan menilai saya ini mengeluarkan izin atau mengeluarkan rekor. Salah satu contohnya Pak, kalau kegiatan itu misalkan dihadiri 1.000 orang atau melintasi jalan besar, ya, anggota polsek itu cuma 17 Pak. 17 ini sak polsek gitu, kan gitu ya. Sak lalu lintasnya, sak reskrimnya sih golek maling, kan gitu kan. Nah, kalau 1.000 orang, polsek tidak akan mampu. Saya yakin Pak Kapolsek pasti mengeluarkan rekor. Pak, ini saya misalnya mengeluarkan rekor, nanti jangan ke Polres, nanti Polres yang mengeluarkan izin. Saya pun sama Pak, saya ada aturan ketika misalkan ada artisnya ini nasional, ya, atau menggunakan jalan nasional, saya tidak berani mengeluarkan izin. Saya pasti direkom ke Polda. Sama seperti kemarin ada apa itu ada apa ya? Saya rekom ke Polda. Silakan monggo dengan berangkat ke Polda, nanti Polda yang mengeluarkan izin dengan pertimbangan keamanan. Beliau Pak Kapolres tetap tidak mengeluarkan sikap dalam arti pelarangan terhadap sahabat-sahabat kami yang punya sound system. Ini perlu diajari juga. Jadi beliau masih berpegangan berkaitan dengan aturan yang mengikat di pemerintahan. Masyarakat Kabupaten Pasuruan ini berpedoman pada SD itu saya kira sudah sama kemarin apa yang dituangkan di dalam fatwa MUI itu tidak jauh beda aturannya. Kalau dibatasi dengan regulasi aturan disiplin, sebenarnya yang ngomong disiplin itu di MUI tidak tahu apa itu disiplin, cuma hanya mengorek-ngorek di internet aja kalau aturan disiplin ini menyakitkan hati atau apa. Disiplin itu bisa disepakati kok kalau mau kita tes. Meskipun calonnya 12 sab, 16 sab bisa dijadikan disiplin sama, volumenya dikurangi. Ya berarti kan si iso biakali. Cuma kalau
hal semacam ini jangan sampai keluar bahasa-bahasa seperti ini yang saya khawatirkan. Tidak apa-apa, boleh masih sudah diizinkan. Nah, ini kan akhirnya kan salah kaprah. Jangan sampai hal itu terjadi. Masyarakat Kabupaten Pasuruan ini orang menurut gelo, wis bacokan, wis tertutupan. Inilah penyebab sehingga sulitnya polisi akan mengeluarkan izin, gitu. Karena SDM-nya ini perlu perlu ditandani bersama. Ayo konco-konco sing penggemar son, ojo mulu lah. Nah, saya kata ngarepnya kok, mari tuh dicedek ini bandi wong kabeh. Ya kan itu susah. Itu yang lebih kita utamakan. Tapi kalau masyarakat kita ini SDM-nya sudah mulai membaik, istilahnya seninya seneng, nah, insya Allah tidak akan susah-susah dari pemerintahan maupun dari pihak kepolisian akan mengeluarkan izin, karena ada sebuah kajian-kajian di kegiatan tersebut dianggap aman dan nyaman dan dilihat banyak. Media sosial jangan sampai mengunggah atau mengupload sesuatu yang negatifnya saja. Negatifnya seperti apa? Oh, gendang pecah, motor pecah, malu tempat-tempat umum dirusak. Padahal tempat-tempat umum yang dirusak itu sudah ada kesepakatan lebih awal dan ditandani luwih api. Lah sing ditandani luwih api kan ditutupno. Karena untuk meningkatkan follower itu sehingga negatifnya yang dimunculkan gitu loh. Jadi teman-teman YouTuber, harapan kami jangan seperti itulah. Asas manfaatnya coba diunggah juga, diupload juga. Dari efek kegiatan adanya karnival budaya yang ada sempurna tersebut, apa asas manfaatnya? Kalau pedagang kaki lima menengah ke bawah, kalau tidak difasilitasi dengan orang-orang yang menggelar kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan tahunan, dia dari mana pendapatannya? Pendapatannya sangat luar biasa dan sangat besar, pemanfaatannya juga sangat besar. Gitu. Tapi rata-rata yang diunggah itu dari sisi negatif, bukan dari sisi positif dan pemanfaatan. Pemerintah untuk memfasilitasi UMKM mungkin nggak mungkin. Sebenarnya dalam kegiatan ini pemerintah sangat terbantu dengan adanya event-event masyarakat yang dibiayai dari keuangan sendiri, sama sekali tidak menggerogoti keuangan APBD. Ya. Teman-teman ini ada jalan yang dilewati sehingga dianggap tidak cukup. Kalau ada komitmen untuk memperbaiki lebih bagus, ojo pas karena awalnya dibongkar, sehingga itu akan menjadi viral. Contoh orang Kapuro ini tidak cukup, tapi ada komitmen yang lebih besar untuk memperbaiki supaya dijadikan lebih bagus. Tidak ada masalah, tapi ojo pas pakai karnaval tujuannya viral. Tujuannya untuk meningkatkan follower itu kan boleh si LL, si api-api kan tidak disebut. Coba dari YouTuber itu sekali-kali pemanfaatannya untuk masyarakat pedagang kaki lima ini ditanya apa manfaatnya ini. Jadi munculkanlah yang bagus-bagus dulu. Karena kalau kita dimunculkan yang buruk-buruk, nah ini yang menjadi bahan munculnya fatwa ini karena efek terganggunya masyarakat. Seandainya masyarakat tidak merasa terganggu, insya Allah tidak ada. Pelajari bersama, ayo kita sama-sama kreatornya supaya menunjukkan sama-sama bisa kita baik, ramah, terus aset manfaatnya, ya harus kita berikan. Sing kepingin munggah follower
yang menjadi sebuah kajian. Ya menurut saya boleh Pak Kiai itu nggak mungkin kalian delok sombong. Oke. Nah, itu nggak tahu kalian delok sombong. Terus di TikTok, terus di YouTube. Oh ternyata kayak ini manfaatnya. Terus mari ngono gengset sih kayak susu TikTok ngono itu. Ini kan asas kepantasannya yang membuat larangan, gitu. Karena asas kepantasan itu. Kepantasannya apa? Dua anak cilik tak pantas untuk anakku melu dua cita-cita tapi dari diri. Jadi kan jangan sampai hal itu terjadi. Jadi makanya di Kabupaten Pasuruan kalau teman-teman berasumsi dengan daerah yang lain, sekali lagi ini Kabupaten Pasuruan bukan daerah yang lain. Tidak menutup rezeki panjenengan, tapi tetap batasan-batasan itu sesuai dengan ST Bupati tetap harus sama-sama kita jalankan. Di ST Bupati itu sudah lengkap, nggak boleh ngombe dan sering ya nggak boleh sih menggunakan pornografi, terus tidak boleh mengeluarkan suara yang begitu tinggi, itu gampang. Pokoknya kita ikuti saja lah. Intinya seperti itu. Kita masih bersyukur Pak. Kalau di daerah Jawa Tengah ini sudah muncul larangan secara langsung, kita di sini sangat bersyukur kepada dua-duanya yang ada di sini. Dan kita pun jangan menganggap kebebasan ini dianggap segala-galanya. Jangan sampai digeledah di luar. Oh Kapolres mengizinkan ini, jangan. Ya, ayo kita taati sesuai dengan aturan yang ada, izinnya juga dilaksanakan supaya pihak kepolisian juga bisa mengamankan dengan baik. Terus aturan yang di SC harus kita jalankan. Dan kita ayo bodoh-bodoh nanggulin fans-fansnya Son diberitahu ayo kan, ojo sampai tawuran, ojo sampai menggunakan yang apa namanya mobil bukan salah jalan-jalan karena apa digowo ini. Jadi ini kan salah sebenarnya kan. Mereka bangga, ya aku sih bangga loh mobil di tengah jalan. Tapi kita ini yang malu. Kita Pasuruan ini mendapatkan label dulu kota santri. Tapi akan diketahui seperti ini kan juga tidak baik. Jadi ayolah kita sama-sama. Jadi Pak Kasat ini mengumpulkan dengan tujuan menyatukan visi yang baik. Jadi Kabupaten Pasuruan ini aman. Konflik di kampung itu berarti kan ya salah informasi itu dianggap sebuah tendensius sengaja menjatuhkan karakter. Tapi kalau sudah ada tanda tangan itu sampai di daerah Tambak-Sari sampai toko-toko NU itu memang tanda tangan kabel berarti kan pada seneng kabel. Jadi itu yang lebih dilengkapi supaya dari pihak perizinan juga mengetahui kegiatan. Ya, perizinan tidak mungkin akan membatasi pelarangan masyarakat yang seneng. Dia kan intinya menjaga aman, kondusif, tidak ada masalah. Karena kalau sudah ada tuntutan ini tidak ada yang tapi alhamdulillah semenjak ada kegiatan yang di wilayah selatan sampai hari ini aman. Masalah mengondisikan wartawan Pak Lukman ini ahlinya juga. Di wilayah pasti ahli secara nonton nggih, saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katakan harus mengikuti aturan SDM. Kemudian yang kedua, setiap kali ada kegiatan yang melibatkan sonhorek, ya harus dilengkapi dengan perizinan. Izinnya harus ada, baik dari Polsek, dari Polres sesuai dengan skala kegiatannya. Untuk pengusaha sonhorek yang ada, yang sonnya mau disewa, silakan diperkuat terkait dengan masalah perizinan ini.
Apabila dari pihak EO tidak melengkapi izin, monggo pihak Sumeneb yang akan membatalkan atau negesi agar kegiatan tidak diselenggarakan. Ya, apa yang saya sampaikan ini kapasitasnya adalah saya selaku dari pihak kepolisian, kami dari aspek keamanan. Jadi mohon kami dibantu agar ke depan situasi Kamtipmas di wilayah Kabupaten Pasuruan, utamanya menjelang nanti 17 Agustus, di mana banyak event dapat berjalan aman, lancar, kondusif. Mungkin itu Bapak-Bapak sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. 395/424/104/2024 tentang penyelenggaraan karnaval dan hiburan keramaian yang menggunakan sound system. Nomor 2. Setiap kegiatan masyarakat yang menggunakan sound system akan mengajukan surat izin keramaian masyarakat kepada Polsek maupun Polres sesuai dengan aturan Perpol tentang teknis perizinan, pengawasan dan tindak kepolisian pada kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Yang ketiga, apabila sampai H-3 surat izin keramaian tidak terbit, pengusaha sound system tidak akan tampil dalam acara kegiatan keramaian masyarakat yang diajukan. Yang terakhir, berpartisipasi dan ikut serta dalam mendukung dan menjaga Kamtipmas selama kegiatan berlangsung maupun setelah kegiatan. Nah, terus nomor 3 yang ditekankan H-3 ini kalau belum ada surat izin, sound system tidak akan tampil. Seperti itu. Maupun dari sound system luar atau sound system internal Pasuruan. Oke Mas, ini kan sekarang kita sudah selesai tadi rapat ya dengan dari Kasat Polres Pasuruan dan juga ada sejumlah perwakilan owner dan EO sound system di wilayah Pasuruan. Nah ini Mas, untuk keputusannya tadi bisa diulangi Mas? Intinya kepolisian ini meminta bantuan kepada sound system atau sound orang di Pasuruan untuk mensosialisasikan kepada EO maupun penyewa bahwasanya H-3 perizinan maksimal H-3 harus keluar. Kalau tidak keluar nanti kepolisian akan tidak memberikan akses penyelenggaraan acara. Nah ini Mas ya, satu lagi untuk pesan dan juga saran untuk sejumlah penyelenggara baik dari penyewa maupun dari owner sound yang mau membuat acara karnaval atau tampil di wilayah Pasuruan ini gimana Mas? Untuk saran dan pendapat lebih dimaksimalkan dalam H-3-nya itu, kayak perizinannya itu harus dimaksimalkan agar terlaksana dengan maksimal. Yang penting ya sama, tidak boleh minum minuman keras, terus berpakaian yang sopan untuk yang dancer. Terus apa lagi Mas Biji? intinya mengacu pada surat dari edaran Bapak Bupati ya Mas ya. Dan juga yang penting itu menjaga ketertiban dan keamanan serta kelancaran acara saat berlangsungnya Mas. Oke Mas, terima kasih. Semoga kedepannya untuk izin-izin dan juga sejumlah job karnaval di wilayah Pasuruan ini diberi kelancaran dan aman dan bisa dipermudah untuk kedepannya. Oke, terima kasih Mas ya.